Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan syiar nabawiyah yang berjudul Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang yang sangat terkenal karena banyak hikmah yang dapat diambil dari perang ini. Dan yang paling penting, perang ini merupakan perang terakhir Rasulullah. Peperangan ini terjadi setelah sampai berita kepada Rasulullah bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Setelah melalui persiapan yang direncanakan dengan baik, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah dan pasukan muslimin berangkat ke Tabuk dari Madinah untuk melawan berita penyerangan ini. Setelah penaklukan Mekah, tidak ada tempat di seluruh jazirah Arab yang menyaksikan risalah Rasulullah dan ajaran Islam. Tapi masih ada satu kekuatan yang menghadang perjalanan orang-orang muslim, yaitu kekuatan Romawi. Bentrok sering tak bisa dihindari, dimulai dibunuhnya duta Rasulullah, Al-Haris bin Umair di tangan Surahbil bin Umar al-Ghashani saat membawa surat kepemimpinan Musa. Kemudian, pertempuran seru di Mu'tah antara pasukan muslim yang dipimpin Zaid bin Harithah melawan pasukan Romawi pasca membunuh itu. Belum genap setahun setelah perang Mu'tah, pasukan Romawi siap terjun untuk kancah peperangan besar-besaran. Pasukan Romawi menilai keberadaan pasukan Rasulullah di muka bumi mengancam keberadaan mereka. Banyak informasi yang masuk Madinah tentang persiapan besar-besaran pasukan Romawi, sehingga setiap detik penduduk Madinah seperti dibayangi hal tersebut tak terkecuali Umar bin Khattab. Kabar bahwa Rasulullah menjauhi istri-istri beliau menambah daftar persiapan yang lain dari biasanya. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum munafik untuk membangun masjid dirar untuk mengecoh kaum muslimin. Kaum munafik mendirikan masjid untuk tempat penampungan yang aman bagi orang munafik dan teman mereka dari luar. Tapi atas izin Allah, mereka pun gagal dan Allah menyibak niat jahat mereka. Rasulullah menghancurkan masjid tersebut pasca kepulangan dari perang Tabuk. Persiapan kaum muslimin tak peduli panen, tangisan ketakwaan, dan berlomba bersedekah. Letak Madinah dan Tabuk sangat jauh, dan muslim saat itu sangat panas. Pada saat itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang masa panen, dan sebagian besar penduduk Madinah bergantung pada kebun kurma yang merupakan jalan rezeki mereka selama 1 tahun. Ketakwaan mereka terhadap seruan Rasulullah dan ketakwaan terhadap Allah membuat mereka siap meninggalkan kebun, siap panen tanpa ada yang memelihara. Semua orang siap meninggalkan kota Madinah. Yang tinggal hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita, anak-anak, dan sebagian sahabat yang tak mendapat tunggangan, padahal mereka sangat ingin ikut untuk pergi berperang. Serta 3 sahabat Rasulullah yang akan diceritakan di kemudian. Dalam persiapan ini, sahabat-sahabat Rasulullah berlomba-lomba bersedekah. Utsman bin Affan mempersiapkan kafilah dagang ke Syam sebanyak 200 ekor unta lengkap dengan barang bawaan dan 200 uqiyah, kemudian ditambah lagi 100 ekor unta dan 1000 dinar di bilik Rasulullah.
Kemudian bersedekah lagi 100 ekor unta dan 100 ekor kuda. Dan tambahan uang kontan, Abdurrahman bin Auf bersedekah 200 ukiah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, sekitar 4.000 dirham. Hashim bin Adi menyerahkan 7 wasak kurma, dan masih banyak lagi sahabat yang lain, termasuk para wanita, menyerahkan berbagai macam perhiasan mereka. Perjalanan ke Tabuk dan akhir perang Jaisul Usroh, pasukan yang dalam keadaan sulit. Jasiyul Usroh, begitulah julukan pasukan muslimin dalam perang Tabuk ini. Meskipun cukup banyak harta yang disedekahkan untuk perang, karena jumlah pasukan yang sangat besar, yaitu 30.000 prajurit, tentu perbekalan pasukan ini tidak bisa dianggap sempurna. 18 orang hanya mendapatkan 1 jatah unta, memakan dedaunan sekedar untuk membasahi bibirnya, dan terpaksa menyembelih unta sekalipun jumlahnya sedikit untuk diambil airnya di dalam tubuh dan dimakan dagingnya. Ketika tiba di Tabuk, pasukan muslimin berkubu di sana. Mereka siap melawan musuh, dan Rasulullah berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat. Mental prajurit benar-benar siap dan dengan semangat yang membara. Pasukan Romawi mendengar kedatangan kaum muslimin dan malah muncul ketakutan dan kekhawatiran di hati mereka, sehingga mereka tidak berani maju langsung dan berpencar-pencar di batas wilayah. Hal ini mengangkat pamor pasukan muslimin di Jazirah Arab. Yuhannah bin Rubah, pemimpin Ailah, kemudian mendatangi Rasulullah dan menawarkan perjanjian perdamaian dengan beliau dan siap menyerahkan jizyah. Begitu pula penduduk Jarba dan Adruj. Ukadir Dumatul Jadal berhasil dipegang Khalid bin Walid dan menjamin keamanan dirinya dengan tebusan tertentu. Bersama Yohana, dia menyetujui perjanjian yang berlaku bagi penduduk Dama, Tabuk, Ailah, dan Taima. Berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi terbalik mendukung kaum muslimin. Wilayah kekuasaan pemerintah Islam semakin bertambah luas, sehingga berbatasan dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Rasulullah sampai di Madinah pada bulan Ramadan tahun itu juga, sehingga total 2 bulan Rasulullah meninggalkan Madinah. Perpaduan kekuatan iman, persiapan matang, kesatuan hati, dan yang paling utama adalah keikhlasan berjihad di jalan Allah. Sekuat apapun pasukan yang melawan, jangan pernah berharap menang. Romawi pun gemetar. Ketahuilah saudaraku, seandainya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka akan terbukti dalam amalannya. Oleh karena itu, konsekuensi bagi seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu terbukti dalam perbuatan amal solehnya yang dilakukan semasa ia hidup. Oleh karena itu, dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad ini, semoga memberikan manfaat dan menambahkan keimanan kita. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, betapa kerasnya ujian dan cobaan beliau dalam dakwah, betapa sempurnanya akhlak beliau, betapa sabarnya beliau dalam membina umatnya, sehingga lahirlah generasi terbaik umat ini berkat bimbingan dan didikan beliau di atas cahaya nubuwah. Demikianlah sirah nabawiyah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.